Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan. ورسوخ وصلاح الجسد والروح والنسوخ لأرواح والدينا ولكم وأمواتنا وأمواتكم وبني تعليم وتعلم والإفادة والاستفادة والنفع والانتفاع لأرواح والدينا ولكم وأمواتنا وأمواتكم وأموات المسلمين خصوصا لأروح الحبيب أحمد بن زين الحبشي وأصوله وفروعه والمسلمين من محبيه أجمعين ثم إلى أرواح من عمر هذا المسجد وعبد الله فيه وسعد في بيت المعهد وحضر في هذا المجلس سابقا ولاحقا أن الله تغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة ويختم لنا ويكون حسنا في خير ولطف وعافية وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. إياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Sampai mana? Sampai mana kemarin? Wal imsak anil muftirati minat ta'ami wasyarabi wal jima'i wal istimna bimubasharatin wal istiqaati bil ikhtiyar. Yang kedua daripada rukun puasa yaitu mencegah diri dari melaksanakan perkara-perkara yang membatalkan puasa, itu disebut muftirat. Pertama yaitu makan. Makan ini dan minum. Makan dan minum jelas membatalkan puasa. Jika walaupun sedikit, jika dilakukan dengan sengaja. Walaupun sedikit, masih selilit, dilek sengaja, tahu dia sadar posoan kok dilek selilit tadi itu batal. Air wudu satetes dah hilang lai, tetap batal. Tapi kalau lupa masih sak warung ngentek ndak batal. Lupa dia siang hari kalau puasa masuk pawon kelihatan makanan, wes santap sudah. Setelah kelekean inget poso aku. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumah fa innama at'amahu Allah wa sagah." Siapa orang yang lupa dirinya puasa kemudian makan, minum, sempurnakan puasanya, teruskan puasanya, itu berarti Allah kasih makan dia. Puasa dikasih makan, minum juga begitu, puasa dikasih minum. Dungo sampean, mudah-mudahan lalian. Apakah wajib qadha atau kafarah? Enggak ada. Kalau udah lupa begitu. Man afthara fi Ramadan nasiyan fala qadha alaihi wala kafarah. Siapa orang yang lupa melakukan perkara-perkara yang membatalkan di bulan Ramadan,
yang nggak ada kafarohnya, nggak ada qadha-nya, ya wis sah wis. Lain kalau sholat ya. Lain kalau sholat. Kalau sholat makan sama minum, lupa dia sholat sedikit tidak apa-apa. Leake batal. Tek rong piring lali. Pikun itu bukan lali kalau sholat itu. Kemudian wal jima' dan berkumpul di siang hari di bulan Ramadan. Ini membatalkan puasa. Baik laki-laki maupun perempuannya. Maka dia tidak puasa. Maka dia dinyatakan batal puasanya. Kecuali kalau lupa. Lali podo syahwati lanang wedok, lali lek poso. Sampai terjadi kumpul, ya tidak batal. Long lali. Mbo lali cap opo iku? Lali cap tekek itu mungkin. Bagi yang puasa Ramadan, puasa di bulan Ramadan, kok dengan sengaja dia ngumpuli istrinya, dengan sengaja dia ngumpuli istrinya, maka dia wajib mengqadha'i puasanya. Dosa wajib ngqadha'i. Ditambahi lagi mengeluarkan budak kalau ada. Nggak ada budak, puasa 2 bulan berturut-turut. Tahu berturut-turut sampean? Puasa anggap 30 hari misalnya ada bulan puasa, dapat 50 hari. Praiwe sedino diterusno maning, setelah itu nggak bisa karena nggak berturut-turut, terpisah, masih harus ngulangi maning toko pertama, balik nol. Kalau nggak mampu memberi makan 60 orang miskin. Jangan dilanggar itu. Jangan dilanggar, bahaya itu. Pernah terjadi itu di zamannya Rasulullah itu. Satu orang datang pada Nabi gubuh gitu. Ya Rasulullah, celaka aku ya Rasulullah, celaka. Kenapa? Aku kebabas ya Rasulullah. Loh, kebabas apa? Saya datang istriku di bulan Ramadan ya Rasulullah siang hari. Loh, kata Nabi. Merdekakan budak, enggak punya ya Rasulullah. Ya wis puasa 2 bulan berturut-turut. Oh, puasa ini aja udah enggak kuat, gemeteran. Tambah lagi 2 bulan ya mati. Kalau begitu ayo kasih makan 60 orang miskin. Kita sendiri jarang makan ya Rasulullah tadi. Wah, kamu itu tadi. Akhirnya sahabat disuruh ngumpulkan, ayo urunan sahabat, ini temannya kamu, ini untuk bayar kafarah, urunan, ada yang naruh 1 kilo, 2 kilo misalnya. Kumpul, ya udah ini bagi-bagikan ya sama 60 orang miskin. Kelihatan numpuk begitu. Dibagikan sama orang miskin ya Rasulullah. Iya, kasihkan yang lebih perlu, yang lebih membutuhkan, kasihkan ini. Dibagi ya 60 orang. Dikasihkan mereka ya Rasulullah. Iya, kasihkan sama mereka. Begini ya Rasulullah, saya itu termasuk keluarga miskin loh, kata dia. Kalau dikelilingi
mulai gunung yang sana sampai gunung yang sana. Mungkin yang termiskin keluargaku ya Rasulullah tadi ya. Aku. Jadi insya Allah aku yang paling membutuhkan ini ya Rasulullah. Loh, ini kafarahnya kamu. Lah ya barangkali bisa untuk aku juga keluargaku ya Rasulullah. Tertawa Rasulullah. Ya wis. Ini sekarang makanan untuk keluarga kamu, boleh kamu makan, tapi jangan diulangi lagi ya. Kalau mampu yang bayar fidim mati. Nah, akhirnya terjadi satu hukum bagi orang yang mendatangi istrinya ada di siang hari di bulan Ramadan, selain dia wajib mengqadai, kena kafarah. Nah. Bagaimana kalau misalnya seseorang mengqadai puasanya di bulan Ramadan? Mengqadai bayar. Berarti di luar bulan Ramadan. Di siang hari mendatangi istrinya. Paham ya? Kumpul sama istrinya. Apakah dia wajib mengeluarkan kafarah? Dia dosa. Tapi enggak kena kafarah. Yang kena kafarah itu adalah puasa di bulan Ramadan mengumpuli istrinya. Nah, itu. Kalau di luar bulan Ramadan masih kayak bayar Ramadan, apalagi sunnah ya, tidak kena. Jika dia puasa, begini, asalnya sih puasa. Terus karena ada masalah mokel, puasa Ramadan misalnya, karena ada masalah, nggak tahu karena jatuh, nggak tahu apa, dikasih telur, kan batal sudah. Setelah itu syahwatnya naik, datangi istrinya misalnya dua-duanya, paham ya? Apakah dia wajib bayar kafarah? Enggak, karena bukan puasa. Wis entek posoe. Yang kena kafarah itu puasa di bulan Ramadan, ngumpuli istrinya dalam keadaan sadar, ingat, dan aliman bitahrim. Ya. Yang ketiga wal istimna bimubasyaratin. Istimna mengeluarkan mani bimubasyaratin karena sebab bersenang-senang dengan istri, mbo nyium, mbo megang sampai keluar mani. Dia tahu ini bakal keluar mani, batal. Mubasyarah. Jika memegang-megang istri, maaf, dengan tanpa penghalang, karena lafadz mubasyarah berarti iltiqa'u basyarataini. Ketemunya dua kulit. Lek selimute dicekel kok sampai keluar mani, ndak kena, karena ada hail yang diudik selimut, tegangan tinggi sampai keluar mani, ya ndak apa-apa, ya kenemenen berarti. Faham ya? Jadi keluar mani itu kadang-kadang membatalkan puasa, kadang-kadang tidak. Yang membatalkan berusaha mengeluarkan mani, sekalipun dengan usahanya sendiri, apapun caranya. Apapun caranya. Maaf, dipegang dengan tangannya sendiri. Ditokno aja nih, sengojo ditokno, batal. Kedua, jika memegang istrinya atau mencium istrinya dengan tanpa aling. Enggak ada niat keluar mani, cuma kayak nyekel-nyekel tok misalnya.
sengaja kok sampai keperucut metu mani ini batal. Kalau tanpa aling-aling, tanpa penghalang. Keluar mani tidak membatalkan puasa. Pertama, jika keluar dengan tanpa mubasyarah, ndak ngutik. Cuma misal ndelok keperucut sampai metu mani, hayal mikir keperucut sampai metu mani. Nah ini apalagi mimpi, jelas sudah tidak membatalkan. Yang kedua, megang perempuan dengan aling-aling, yaitu tadi itu megang serimuting, megang kelambinya yang dipakai sama perempuan sampai keluar mani. Paham ya? Itu tidak membatalkan puasa. Nyium istri di bulan Ramadan kalau memang membangkitkan syahwat, maka hukumnya haram. Kalau enggak membangkitkan syahwat, hukumnya khilaful aula. Allah pemancing-mancing. Lah ndak ono syahwate dipancing syahwate. Macane ndak ngamuk dipancing. Ndolek ruwet ini namanya ini orang. Kemudian yang membatalkan puasa yaitu al-istiqa'ah bil ikhtiar, sengaja muntahno diri. Ndak muntah dimuntah-muntahno. Apa itu muntah? Makanan yang kembali lagi, makanan yang sudah masuk dari kerongkongan balik maning. Ndak ngenteni tutuk weteng. Sudah masuk ke dalam kerongkongan. Mujawazatil halqi. Kemudian metu maning. Itu namanya muntah. Muntah kalau dengan sengaja diuntah-untahno. Dah enak tunggu. Pior metu temen batal. Kenapa? Karena dia dengan sengaja memuntahkan diri. Jadi istiqoah itu adalah muntah dengan sengaja. Kalau memang enggak dengan sengaja, lo ngancini sakit muntah enggak batal puasanya. Cuma tadi kan bagi orang yang sudah muntah di siang hari Ramadan, setelah keluar makanan dari dalam muntahnya, jangan langsung kamu ngelek itu, batal. Caranya gimana? Kumur dulu, ambil air, dikumuri, terus itu dikeluarkan lagi sampai bersih daripada air mulutnya, baru ngelek enggak apa-apa. Tapi kalau muntah enggak pakai dibersihkan mulutnya, moro-moro sengaja ngelek itu batal. Kenapa? Itunya bawa najis. Karena muntah itu hukumnya najis. Saya ulangi lagi ya. Muntah itu kalau dengan sengaja membatalkan puasa, udah jelas. Bagi orang yang muntah karepe dhewe di siang hari Ramadan, setelah tuntas muntahnya jangan langsung ngelek itu. Jangan langsung ditelan lagi ludahnya. Tapi dicuci dulu mulutnya dengan cara berkumur, ambil air, kumur
sambil dimasukkan ke kerongkongan gitu. Jangan dilek. Kemudian dikeluarkan, dimuntahkan. Bersih. Oh sorok sisae maneng gitu. Bersih, dikeluarkan sampai enggak ada airnya, wis terusno posoe. Diteruskan puasanya sah. Tapi kalau udah muntah nggak pakai dikumuri, dilek itunya dengan sengaja, nggak sah puasanya. Kenapa? Karena muntah itu hukumnya najis. Kalau nggak kamu kumuri berarti itu ludah kamu itu bercampur dengan najis, ditelen, membatalkan puasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man dara'ahul qa' fala qada'a alaih wa man istaqa'a fa 'alaihil qada'." Siapa orang kalau memang terlanjur muntah enggak ada qada, sah puasanya. Tapi kalau memang dimuntah-muntahkan kena qada. Paham ya? Keluar darah ada di gigi, biasanya keluar darah ada di gigi, di mulut. Nah, itu juga ludahkan sampai bersih, dikumuri, dikumuri. Tapi kalau diludahkan bersih, ndak pakai kumur, mari ngono dilek, batal. Nah, jadi ini perkara-perkara yang membatalkan puasa. Lah ini harus dijaga, jangan sampai melakukan perkara-perkara ini mulai subuh sampai maghrib. Cuma perlu diingat-ingat di Pasuruan ini, adzan itu adalah setelah masuk waktu 4 menit. Adzan itu harus setelah masuknya waktu. Untuk ihtiyat ada macam-macam, ada yang ngambil 1 menit, ada yang 2 menit, ada yang 3 menit, ada yang 4 menit. Lek diseragamno, diperkirakan kalau jaraknya tadi itu agak berbeda, berarti adzane Banyuwangi sama adzane Pasuruan pasti di mian Banyuwangi sedidik. Adzannya Pasuruan dengan Surabaya pasti di mian Pasuruan sedikit. Kenapa? Lowong matahari keluarnya dari timur kok, bergesernya kan ke barat. Adzannya Tuban dengan Surabaya pasti dahuluan Surabaya sedikit. Supaya racak ya wis ditetekno siji tambah petang menit, adzane bareng insyaallah katut kabeh. Kenapa? Enggak sampai 4 menit bergesernya semuanya tadi itu. Paham ini ya? Nah, bagi yang 1 matlak itu. Bukan satu, dalam jarak tertentu, bukan 1 matlak, dalam jarak tertentu. Di Pasuruan pakai 4 menit. Jadi begini, sebelum maghrib itu sebetulnya sebelum adzan di Pasuruan, di Masjid Jamek Pasuruan ini, sebelum adzan itu 4 menit itu sudah maghrib. Kadang-kadang kamu lihat di televisi wis adzan tapi Pasuruan durung adzan. Ihtiyatnya enggak pakai 4 menit. Malah lewat persis itu bahaya kalau lewat radio. Kenapa? Adzan di Surabaya persis, Tuban ikut dengan adzannya Surabaya, bisa batal yang ada di Tuban. Kenapa? Adzan Surabaya itu pasti lebih dulu daripada Tuban. Makanya digeser sama ulama, mari masuknya waktu ditambahi lagi sekian menit, yang lebih pas 4 menit. Yang saya ingatkan, lek sampean nurut adzan maghrib tidak ada masalah, bagus. Yang sangat ikatkan adzan subuh, hati-hati. Jadi subuh itu sebelum adzan 4 menit sudah subuh di Pasuruan itu. Karena itu waktu imsak
ojo terus no mangan, ojo terus no ngerokok. Durung adzan ndak apa-apa. Baru Allahumma sholli ala Muhammad pateni rokoke. Kamu itu sudah ngerokok setelah masuk waktu. Karena itu sebelum adzan paling titik 5 menit mandek. Waktu imsak ojo ode-ode wis, itu lebih ihtiyat sudah. Itu lebih ihtiyat. Jadi perlu diingat-ingat itu, cocok ngenteni adzan baru mandek mangane, ngopine, ngerokoke jangan. Imsak mandek. Udah, itu berarti sangat dekat. Kenapa? Tengah-tengah waktu imsak itu sudah subuh sebenarnya. Adzannya aja digeser 4 menit setelah masuknya waktu subuh. Banyak nggak paham itu, ya, banyak nggak paham. Nah itu setelah paham ini jangan melakukan seperti itu. Ya. Nah, ini adalah perkara-perkara yang membatalkan puasa. Insyaallah perkara-perkara untuk kesempurnaan puasa minggu depan insyaallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita panjang umur, bisa masuki bulan Ramadan dalam keadaan kekuatan kita, kesehatan kita, baik jasmani maupun rohani, Allah berikan kepada kita. Kekuatan jasmani untuk melaksanakan secara zahir puasa kita. Kekuatan rohani untuk meningkatkan ibadah di bulan Ramadan dengan cara yang paling baik insyaallah taala. Damaikan hati, sejukkan jiwa. 107,7 FM Radio Suara Nabawi Pasuruan.